Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, walaupun kita ada dimanapun, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada minggu hari ini Tuhan, kami semuanya diurapi, disertai, diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan dengan membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja Muli. Mari sama-sama katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat hati kita menyembah kepada Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau yang layak.
pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari sambil angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Mari katakan yang berkata, yang berkata, yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang berkata, yang berkuasa, yang berkata, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
kiranya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwasanya Engkaulah yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dan Kau bertata, Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya undang kita sama ibu bersama-sama. Silakan, kita akan memuji Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala Indonesia yang bersama kami bersama tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Saya katakan haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya katakan soraklah haleluya, amen. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, tangan yang meriah betul kita, haleluya. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa ada mujizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah satu-satunya kesanggupan dan bahkan kemampuan yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita pagi hari ini sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yang bersama katakan bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada. Sekali lagi katakan bersama-sama. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya mujizatmu dinyatakan. Ada keajaiban bagi orang yang percaya. Ada keajaiban bagi orang yang mendekat dengan Tuhan. Ada keajaiban bagi orang yang melekat kepada Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini sungguh Tuhan membangun iman kami. Membawa sukacita atas kehidupan bagi setiap kami. Dan sebentar firman yang kami dengar, biarlah ini juga akan membentuk kehidupan kami. Supaya kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau. Segambar dengan Engkau. Kehidupan kami mendekatkan diri dengan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami
akan terus mengenal akan kasih-Mu. Dan kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar pada setiap kami. Untuk kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya datang dari pimpinan Roh Kudus saja. Sehingga apa yang disampaikannya akan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami semua, pimpin kami dari lama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Diberkati siang hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita dari kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, mari Bapak Ibu kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan. Kalau kita ditanya, apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Tuhan? Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu pada siang hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam satu tema, yaitu bertumbuh dalam kasih pada Allah. Jadi bukan hanya mengasihi, tetapi bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang bertumbuh, itu dari kata tumbuh, ya pertumbuhan, bertumbuh. Bertumbuh itu punya satu arti di dalam bahasa Indonesia itu, di sana ada pertambahan dalam ukuran, dalam tinggi, dalam besar, dalam volume, dalam jumlah, dan sebagainya. Ada pertambahan. Dari yang kecil jadi besar, dari yang pendek jadi tinggi, dari yang sedikit jadi banyak. Itulah yang namanya bertumbuh. Seperti tanaman. Ketika kita menanam pertama kali, mungkin hanya biji atau benih yang kecil. Lalu mulai ada pertumbuhan, ada daun yang masih kecil akan mulai keluar. Nah, Bapak Ibu yang suka menanam bunga, suka menanam tanaman-tanaman di pot di rumah, pasti menanti-nantikan pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam. Ketika ada pertumbuhan di sana mulai keluar daunnya, mulai keluar bunganya, mulai keluar buahnya, di situ akan ada sukacita. Di situ kita akan senang karena wah ternyata ada pertumbuhan. Ya, bahkan kadang saking senangnya ya ibu-ibu kalau lomboknya berbuah nggak dipetik, nggak dimasak eman ya, lebih senang dilihat karena apa? Menyenangkan, membawa sukacita ketika ada pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih kita kepada Tuhan juga harus bertumbuh. Artinya kasih kita ketika kita pertama kali dulu mengenal Tuhan, kita terima Tuhan, lalu kita mengasihi Tuhan, maka kasih kita dari hari ke sehari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu harus bertumbuh. Harus mengalami pertambahan
dalam jumlah, dalam ukuran, dalam besar, dalam tinggi, dalam volume dan sebagainya. Artinya kasih kita kepada Tuhan tidak boleh stuck hanya seperti itu saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih yang bertumbuh itu seperti apa? Apakah kasih kita kepada Tuhan? Kalau tadi di awal saya bertanya siapa yang mengasihi Tuhan, semua pasti mengangkat tangan. Tetapi kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah kasih kita kepada Tuhan itu hanya di saat kita senang, di saat semuanya lancar, di saat semuanya oke, maka kita mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita ada dalam situasi yang membuat kita mengalami kesulitan? Bagaimana ketika kita dalam situasi di mana kita tidak mengalami kelancaran dalam usaha kita? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan ketika ada kesulitan-kesulitan, ketika ada tantangan buat iman percaya kita? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar pada firman Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dari sejak kita dulu terima Tuhan jadi juru selamat kita, sudah berapa tahun, pasti masing-masing kita berbeda. Mungkin ada yang dari lahir sudah jadi anak Tuhan. Ada yang mungkin waktu remaja, ada mungkin yang ketika sudah dewasa, bahkan ada yang sudah tua. Nah, kasih kita kepada Tuhan itu apakah bertumbuh atau tetap atau malah berkurang? Karena biasanya kasih yang mula-mula itu luar biasa ya, ketika baru kenal Tuhan, baru terima Tuhan, sukacitanya luar biasa, maka kasihnya kepada Tuhan juga begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, mari kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mengalami kasih yang bertumbuh kepada Tuhan? Kalau di dalam kehidupan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan yang terus bertambah setiap hari. Apakah kita juga mengasihi Tuhan itu bertambah setiap hari? Ataukah dengan situasi-situasi yang ada, kadang-kadang kita malah melupakan kasih kita kepada Tuhan? Jangan sampai ya Bapak Ibu, saya percaya kita semua tetap mengasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana sebenarnya kasih yang bertumbuh itu. Kasih yang mengalami pertambahan dalam besar, dalam tinggi, dalam volume, dalam jumlah dan sebagainya. Apakah kita sudah menambah jumlah kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menambah besar kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menambah volume kasih kita kepada Tuhan? Atau hanya kita yang terus mengharapkan Tuhan mengasihi aku, Tuhan memberi aku mujizat, Tuhan kasih aku semua apa yang aku butuhkan. Tetapi apakah dari kita pun sudah memberikan respon yang sama, yaitu kasih yang terus bertumbuh. Seperti di dalam Ulangan 6 ayat 5 tadi dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan seluruh kehidupan kita, dan itu harus terus kita pertambahkan, kita tambahkan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dari Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15 itu berbicara tentang salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Yohanes 21 ayat 15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pertanyaan Tuhan kepada Petrus ini adalah satu kejadian ketika Petrus itu telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, pada saat Tuhan Yesus mengalami pengadilan, mengalami penyiksaan,
penangkapan, maka Petrus yang saat itu dalam situasi yang sangat genting, sangat ketakutan, maka ketika dia ditanya, apakah engkau adalah pengikutnya, apakah engkau adalah salah satu dari mereka, apakah engkau mengenal dia, Petrus menyangkal. Maka ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan bertemu kembali dengan Petrus, Tuhan menanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan ingin tahu apakah Petrus masih memiliki kasih. Karena dia sudah mengatakan bahwa aku tidak kenal dia. Aku tidak mengenal dia. Jadi ada situasi sulit yang saat itu dialami oleh Petrus yang membuat dia tidak bisa menampakkan kasihnya kepada Tuhan. Ada situasi yang membahayakan, yang genting sekali, di mana Petrus juga ketakutan menghadapi orang-orang yang saat itu membenci Tuhan Yesus, maka dia mengaku tidak mengenal Yesus. Ini adalah situasi sulit yang dialami Petrus, membuat dia mampu untuk menyangkal akan Tuhan. Membuat kasihnya kepada Tuhan saat itu menjadi tidak bisa berbicara. Itu adalah situasi-situasi yang kadang-kadang kita juga hadapi sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Di mana ada situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang mungkin membahayakan kita, membahayakan pekerjaan kita, membahayakan kedudukan kita, membahayakan hubungan kita dengan orang lain. Lalu ada tantangan, apakah kita tetap akan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Ataukah kita menyangkal seperti Petrus? Tetapi ketika Tuhan sudah bertemu kembali dengan Petrus dan Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus menyesal, dia bertobat dan dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat Bapak Ibu ketika Petrus itu sudah mengalami pemulihan dan dia kembali melakukan tugas dari Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan Petrus itu sangat luar biasa. Kasihnya kepada Tuhan itu bertumbuh luar biasa. Kita melihat bagaimana setelah dia dipulihkan Tuhan, Petrus itu berkhotbah dengan luar biasa. Dia memberikan dirinya melayani Tuhan dengan luar biasa. Petrus bertambah-tambah kasihnya kepada Tuhan. Bahkan banyak cerita-cerita dari tafsir-tafsir bahwa Petrus ini juga meninggal dengan cara yang sangat luar biasa. Karena dia mengabarkan Injil Tuhan. Dia berkorban, dia mau mengorbankan dirinya untuk memuliakan Tuhan. Ini karena kasih Petrus bertumbuh. Dia menambah kapasitas kasihnya kepada Tuhan. Kalau dulu dia penakut, maka ketika dia menambah kasihnya kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun di dalam dia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita jangan tetap seperti yang dulu-dulu. Mungkin dulu kita mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa ketika kita awal-awal mengenal Tuhan. Tapi setelah di tengah perjalanan kita ikut Tuhan, mungkin ada banyak hal yang membuat kita lebih mengasihi hal-hal lain di luar Tuhan Yesus. Karena itu mari kita terus menambah kapasitas kasih kita kepada Tuhan. Mari kita melihat dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana cara kita memperbesar kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya agar kasih kita bertumbuh kepada Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Lakukan perintahnya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang berkata, aku takut kalau enggak kasih perpuluhan. Nanti aku takut kualat. Nanti aku takut ada belalang pelahap. Nanti aku takut kantongku bolong. Ini melakukan bukan karena kasih. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kasih, bukan karena kita takut. Kalau aku tidak melakukan, nanti aku mengalami suatu kerugian. Nah, ini bukan kasih Bapak Ibu. Tetapi marilah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 21 tadi berkata, yang memegang dan melakukan perintahku itu adalah orang yang mengasihi aku. Artinya ketika kita mentaati perintah-perintah Tuhan, mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut nanti akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, ini berarti bukan kasih yang tulus ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semua melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu melakukannya karena mengasihi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita lakukan perintah-perintah Tuhan ya dengan kasih. Begitu juga pada saat kita beribadah. Waduh, lek gurung ibadah ini gak enak kabeh, katanya gitu ya. Mau pergi, waduh kok belum ibadah. Nanti takut ada apa-apa. Ya wis lah ibadah dulu. Nah, Bapak Ibu mari kita lakukan ibadah itu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau dalam masa-masa pandemi seperti ini, sebenarnya begitu banyak berkat-berkat firman Tuhan yang bisa kita terima. Ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, karena saat-saat ini dia sedang mengalami kedukaan karena suaminya telah dipanggil Tuhan. Maka dia menjadi kuat. Karena dia setiap hari itu makan firman Tuhan. Dia ikuti. Karena online ya Bapak Ibu, mudah sekali kita bisa terima firman Tuhan. Kita bisa menyanyi, menyembah. Tentu Bapak Ibu juga harus selektif ya. Ikuti ibadah-ibadah yang ada. Ibu ini mengikuti. Pagi dia ikut ibadah. Lalu jam 10 ikut ibadah lagi, ibadahnya GCC. Sore hari kadang dia ikut lagi. Hari-hari biasa pun dia mendengarkan firman Tuhan sehingga dikuatkan. Sehingga dia memperoleh kekuatan melalui firman Tuhan. Nah, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, orang yang kasihnya tidak bertumbuh kepada Tuhan, tidak akan mau memberikan waktunya begitu banyak untuk mengikuti ibadah. Kalau tidak mengasihi Tuhan, ketika kasihnya tidak bertumbuh, malah kebetulan online asik, aku tidak perlu ke gereja, tidak ketahuan. Ibadah di rumah kan tidak ada yang lihat. Mungkin saya ibadah, mungkin tidak. Tetapi ketika kita memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, kita akan melakukan perintahnya dengan penuh ketaatan. Itulah kasih kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini, mari kita terus menambah kasih kita kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya kita lihat dari Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Bagaimana cara agar kita semakin bertumbuh kasih kita kepada Tuhan. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memiliki keintiman dengan Bapa, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita akan terus menambah waktu kita
untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang kasihnya terus bertumbuh kepada Tuhan, dia juga akan menambah waktunya untuk terus intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita menambahkan waktu-waktu teduh kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang berikutnya kita lihat dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun saat ini pertemuannya secara online. Ya, di dunia maya katanya, tetapi saya percaya bahwa ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang ada di GCC, saya percaya maka di situ kasih kita kepada Tuhan itu akan semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa banyak kita sudah memberikan kasih kita kepada Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini mari kita terus memperbanyak kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan kepada kita itu selalu baru setiap hari. Amin. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Saya percaya kalau kita buka ruang kesaksian, ya kemarin sudah ada jemaat yang menghubungi Pak Gembala dan mengatakan, Pak, kebaktiannya diisi kesaksian Pak, karena banyak sekali kesaksian-kesaksian yang dialami oleh jemaat. Saya percaya setiap kita mengalami mujizat Tuhan, setiap kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita juga memberikan kasih kita kepada Tuhan dengan lebih lagi. Biarlah kasih kita terus bertumbuh kepada Tuhan. Kita jangan menjadi orang-orang yang semakin suam-suam kuku. Atau ketika kita menghadapi banyak tantangan, ketika kita mengalami rintangan, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, janganlah itu membuat kasih kita menjadi luntur kepada Tuhan. Tetapi mari kita terus menumbuhkan, memperbanyak kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita terus menambah-nambahkan kasih kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan lagi ragu-ragu untuk memberikan waktu kita sebanyak mungkin kepada Tuhan. Memberikan hati kita sebanyak mungkin kepada Tuhan. Memberikan tenaga dan pikiran kita sebanyak mungkin kepada Tuhan. Sehingga situasi-situasi yang ada saat ini tidak menghalangi kita untuk bisa terus melayani Tuhan, untuk bisa terus mengasihi sesama kita, untuk bisa terus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui setiap perbuatan kita dan melalui setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh memulihkan kita. Mungkin kita yang sudah mengalami kejenuhan, mungkin yang mengalami suam-suam kuku, mungkin yang mengalami mulai menurun kasih kepada Tuhan, mulai banyak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, mulai banyak tidak intim dengan Tuhan, mulai banyak yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah pada siang hari ini mari kita minta kepada Tuhan untuk memulihkan hati kita, untuk memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, dan kita terus menambahkan kasih kita kepada Tuhan. Karena saya percaya, kita semua percaya bahwa ketika kita hidup dalam kasih kita kepada Tuhan, di sana ada berkat, di sana ada kekuatan, di sana ada mujizat yang akan terus menopang kehidupan kita. Saya undang pemain musik WL dan Singer. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini
Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan terus kita jaga, terus kita perbaharui. Kasih kita kepada Tuhan jangan sampai luntur, tetapi justru kita semakin dalam mengasihi Tuhan. Biarlah kita terus menambah-nambahkan kapasitas kasih kita kepada Tuhan, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka mari kita berikan kasih kita yang murni kepada Tuhan. Berikan waktu kita, berikan hati kita, perhatian kita kepada kasih Tuhan. Tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali karena situasi yang ada, kasih kami Tuhan tidak bertumbuh. Kasih kami berkurang. Ampuni kami Tuhan, perbarui setiap kami Bapa. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia yang penuh dengan kemuliaan. Saya percaya bahwa Engkau yang akan membawa Indonesia ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memberkati Presiden kami Bapak Jokowi bersama dengan wakil, bahkan semua lembaga yang ada di pusat, di daerah, bahkan yang ada dimanapun tempatnya ya Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan membawa bangsa kami Tuhan boleh mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau boleh memulihkan ekonomi, bahkan keamanan politik juga semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkatinya, dan Tuhan yang akan membawa lebih lagi Tuhan di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Biarlah jiwa-jiwa Tuhan yang di Indonesia ya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan anugerah, bahkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah Engkau yang akan menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba, supaya setiap lutut bertutur lutut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah peran gereja lokal, jemaat GCC Tuhan, maka Engkau juga yang akan memberikan anugerah yang luar biasa untuk penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan dapat diselamatkan, dapat dimuridkan, juga dapat dibekali lebih lagi Tuhan, supaya setiap kami semuanya Tuhan dalam keadaan di COVID ini Tuhan, kami percaya setiap kami semuanya akan dibawa lebih maju lagi untuk berdampak, bahkan berbuah untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang
dibawa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa kesatuan hamba-hamba Tuhan, di mana mereka boleh berada, supaya roh unity, roh kesatuan hati, bahkan pengurapan yang baru boleh turun ke atas setiap hamba-hambamu Tuhan. Para imam dan kaum Lewi, bahkan semua daripada hamba-hambamu ya Tuhan, maka mereka boleh berdiri di atas firman Allah, dan mereka boleh bergandeng tangan Tuhan, supaya mereka boleh menjadi Tuhan alatmu untuk menjangkau lebih lagi Tuhan, membawa nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, juga pelayanan yang ada di pedesaan hamba-hamba Tuhan, bahkan semuanya di tahun pandemi ini Tuhan, maka Engkau memelihara mereka, Engkau mencukupi mereka Tuhan, bahkan Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu bagi mereka semuanya, supaya Indonesia, kota kami Surabaya, bahkan keluarga kami Tuhan, seisi rumah kami semuanya Tuhan, diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan yang semakin bertambah besar. Bahkan kami yang mengasihi Tuhan akan ditambahkan lagi Tuhan, supaya kami Tuhan boleh melihat bahwa Engkaulah Tuhan Raja yang sudah ada bersama dengan kami semuanya. Bahkan Ia akan datang yang kedua kalinya Tuhan. Maranatha, Engkau akan menjemput kami Tuhan di awan-awan, dan kami semuanya Tuhan, tidak ada yang tidak diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan sekali lagi katakan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi katakan bersama-sama, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami boleh mendengar akan firman-Mu. Biarlah kami dibawa untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah menjadi teladan bagi kami, Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Maka selanjutnya kami berikan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Mengerti bahwa karena kasih Allah kami mengasihi Engkau. Bukan karena para bahaya, bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi karena Engkau sudah mengasihi kami, maka kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, ibadah ini kami akhiri. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan umat-Mu, keluarga demi keluarga. Anak-anak generasi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiralah mata kamaralah masih kiri piralah para malam. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menepati. Setiap perkataan-Mu iya dan amin. Dan kami terima berkat-Mu, berkat yang dahsyat dan luar biasa itu, yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang bersama-sama pada siang hari ini
beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan bersama firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ke hari, sehingga anugerah damai sejahtera, berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, semua kita berkata, amin. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.